Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari software Hekras. Tapi sebelum untuk melanjutkan di software ini, kalian perlu menyelesaikan software sebelumnya, yaitu ArcGIS dan HKMS. Jadi dari software ArcGIS dan HKMS itu dia akan mengeluarkan output yang nantinya akan digunakan di software ini atau software Hekras ini. Jadi inilah tampilan pertama atau utama dari software high-class-nya ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu biasa kita harus new project. Jadi kita ke new project saja, lalu kita harus simpan di mana kita akan menyimpan si hackers ini outputnya itu hackers. Saya kasih nama lagi, Biren, Biren 5 ya. Nah, nanti kalau sudah dia berhasil seperti ini, lalu yang harus kita cek pertama kali itu adalah satuan ya. Jadi kita perlu ke unit system. Kita perlu set dia ke sistem internasional atau metric system. Terus kita perlu set as default for new project. Jadi ketika kalian sudah beres ini dan bisa membuat model lagi, kalian akan otomatis menjadi sistem internasional atau metric system ya. Oke kan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, hal yang pertama harus kita lakukan itu kita perlu ke terus ini ya, yaitu Open RAS Mapper. Jadi ke RAS Mapper ini kita perlu uh, menggunakan data yang ada di software ArcGIS. Jadi kita klik saja di sini, lalu kita cari ya ArcGIS ini di red. Nah, lalu kita ambil yaitu titik bendung .prg ini, lalu oke kan saja. Nah, nanti kalau misalkan dia benar, dia akan definisi ini banyak ya, UWGS 1984, UTM zone, bla 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 ini. Ini dia akan banyak. Nah, lalu kalau sudah itu apply dan oke kan saja, lalu kita ke terrain, klik kanan, lalu create a new terrainnya, lalu plus di sini. Nah, untuk terrain itu sama, yaitu softwarenya itu ArcGIS juga. Jadi kita cari ya di mana. Nah, ketika datanya ini banyak kayak ada DAS, ada DEM, ada DEMERGE, DEM project, kita itu perlu fokus hanya satu yaitu field yang ini .tif ya. Kita openkan saja, lalu klik merge input to single raster. Kita create saja. Nah, nanti dia akan mau proses dari si output ArcGIS akan dimasukkan ke Hekras ya. Nah, nanti tampilan utama seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan kita perlu eh apa menambahkan si peta situasinya. Yang perlu kita lakukan itu ya, kalau misalkan kita belum ada di sini, kita perlu ke sini ya, ArcGIS-nya. Jadi yang perlu kita ekspor itu yaitu peta situasi .dwg yang polyline. Jadi kita klik kanan yang ini, lalu kita ke data, ekspor data. Nah, lalu kita cari mau di mana kita mau menyimpan. Nah, kebetulan saya sudah menyimpan ini ya di sini pembedahan .shp. Jadi kalau nanti awalnya dia gini file personal, kalian harus ganti ke shape file. Nah, nanti dia .shp. Namanya bebas, nanti dia akan hasilnya modelan biren.shp ya. Nanti kalau sudah baru bisa kita import ya ke map layer ini. Jadi kita ke reference layer, add reference layer lagi. Lalu kita cari ya di mana kita menyimpan yang tadi ya ekspor datanya ke Biren. Nah, ini dia akan muncul pemodelan biren.shp. Kita openkan saja. Nah, nanti dia akan muncul di bagian sini. Nah, sebenarnya ini bisa diganti ya, seperti software ArcGIS itu, sorry, software ArcGIS ya di sini dia terlihat bagaimana kontur seperti gunungnya di mana, daratan yang rendah yang mana dan daratan tinggi. Tapi kalau saya di sini tidak menggunakan karena kalau menggunakan itu jadi nge-lag ya. Kita cukup menggunakan seperti ini aja. Jadi yang perlu kita lihat itu sebenarnya di sininya aja dan kita perlu melihat di mana kita eh apa titik bendung yang akan kita analisis ya. Kebetulan saya untuk titik bendung itu ada di sekitar ya di sekitar sini ya, yaitu L233. Jadi yang perlu kita lanjutkan itu kita ke feature, kita klik create new layer terus point layer. Nah, ini oke kan aja. Lalu di sini centang yang profil line, lalu klik. Nah, untuk profil line biasanya saya akan ganti karena ini masih warna hitam ya.
karena sama, ganti aja jadi warna coklat. Lalu kita ke pensil ini start editing. Lalu kita perlu beri dia garis ya. Lalu lalu kita perlu beri dia nama itu titik bendu. Oke, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, yang harus kita lakukan itu, kita perlu mengukur hulu hilirnya. Jadi kita harus mengukur hilirnya sepanjang 1 kilometer dan hilirnya itu sepanjang 1 kilometer. Jadi kebetulan di sini untuk hulu itu saya ada di bagian bawah ya. Jadi kita perlu cek ya di sini, klik-klikan aja. Nah, nanti dia muncul di sini, yaitu select atau panjangnya di ini. Nah, klik itu sampai dia yaitu 1 kilo atau 1.000 meter. Ntar saya akan cari dulu di mana titik hulunya ya. Ini kalau tidak akurat tidak apa-apa. Yang penting kalian harus melewati si. Nah, kan saya udah kelihatan nih, yaitu 1.000. Oh, saya sorry. Kita berklik aja nanti bakal muncul. Nah, line like-nya itu ada di 1.060. Jadi untuk hulu perkiraannya ada di sini. Jadi kita escape aja. Lalu kita klik lagi. Kita edit, kita dari kiri ke kanan lagi, kita escape, lalu kita beri dia nama hulu ya. Nah, dia udah ada. Balik lagi ya ke ruler atau si jarak ininya, kita perlu eh, melakukan hal yang sama, yaitu di bagian hilirnya. Jadi kita akan cari ya di mana sih, di section berapa di hilirnya itu ada. Sebentar ya, sini masih 600. Oh sorry, balik lagi. Nah, di sini 800, 900, 970. Nah, berarti kira-kira ada di sini ya. Nah, benar sekali. Dia ada di 1043. Berarti di sini adalah titik C hilir. Hilir. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, hal yang harus kita lakukan itu kita harus membuat namanya itu cross section ya. Nah, boleh. Oh, hilir saya tidak termas. Kok nggak kemasuk ya? Nah, saya coba bikin lagi deh. Ntar saya bikin lagi ya si hulunya. Jadi kayaknya nggak masuk. Pasang tadi ada, bentar ya. Bikin dulu hulunya. Untuk hulu itu tadi ada di dia hulu ada di bagian sini ya. Karena kalau di sini dia nggak ini. Nah, dia pasti 900 ya benar. Nah, di sini. Ya, sih dulu ya. Hulu. Oke. Nah, kalau udah gitu, terus apa sih yang kita lakukan itu? Kita harus membuat dia cross section ya. Nah, kan sudah ada di menu hulu hilir. Lalu kita perlu klik kanan, create new geometry. Kita beri dia nama Giren biasa. Nah, tinjauan kita itu Biren ya. Lalu kita klik kanan di Biren ini, edit geometri atau Ctrl E ya bisa. Lalu kita klik rivernya. Nah, kita harus menggambar si arah aliran sungainya. Jadi untuk arah aliran sungai itu ada di sini. Nah, di sini harus satu-satu ya sampai dia ke hilir. Nah, saya akan buatkan dulu untuk si ininya. Kalau bisa jangan sampai di ini ya, mentok gini. Jadi harus kayak di tengah-tengah. Jadi jangan terlalu mepet dengan bibir sungainya juga. Jadi kalian harus benar-benar
melakukan plotting sungainya ini ya. Karena bukan kayak yang tadi pengukuran jarak, jadi bisa lumayan asal. Kalau ini jangan ya, sesuaikan juga dengan lingkaran-lingkaran ini. Ini, nah, ini kan perlu hati-hati juga. Nah, masih jauh kah? Oke, 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 bentar ya. Oke, itu bentar lagi di ini. Oke, nah kita beri nama dia Biren. Oke, nah kalau udah gini kita klik yang cross. Klik. Nah, kita perlu membuat cross sectionnya searah aliran sungai yang tadi. Jadi kita perlu memberi dia dari sini, yaitu dari bawah atau kiri ke kanan ini ya. Klik. Lalu double klik aja. Nah, kalau benar dia bakal keluar muncul ini ya, si angkanya ini. Kita klik lagi. Lalu kita klik lagi sampai ujung. Jadi pastikan ini sesuai ya. Jangan keluar dari garis, ya kan? Jadi pastikan kalau ini sesuai. Ah, oh ya, jangan lupa kalau setiap kalian melakukan apa namanya tools atau analisis di sini, kalian harus sering nge-save ya, karena kadang software ini suka nge-crash dan keluar sendiri. Jadi harus save juga. Jadi tadi saya lupa save. Semoga nggak nge-crash ya ini. Ya kita harus cepat saja untuk crash yang ini. Sorry. Nah, sampai akhir hilir. Oke. Kalau sudah seperti ini, biasanya sih saya pencet ini ya. Save-save dulu. Sudah balik lagi. Nah ini kita stop editing ya. Kita yes. Nah semoga tidak nge-crash di sini. Oke, ini aman ya. Tidak nge-crash, kita save di sini. Nanti kalau udah kita close kan saja. Kita save lagi. Yes. Nah nanti kalau udah, geometri nggak masuk. Bentar ya. Nggak masuk. Oke, nah nanti, oh ya sorry, kita kalau geometri kita perlu ke sini ya. Kita ke open, langsung kita ke open geometri ya. Kita oke kan saja. Nah, ini tadi yang sudah tadi kita buat. Tapi yang harus kita lakukan selanjutnya itu kita perlu memasukkan angka-angka dari cross section ini. Jadi si cross section ini masih apa namanya belum benar ya si angkanya. Nah, jadi kita harus masukkan yang sudah saya buat ya. Ini rekap Excel yang sudah saya buat. Ini nanti penampang sungainya itu akan seperti ini. Jadi kita bisa di sini Ctrl C saja ya. Lalu blok di atas ini tekan station dan elevasi. Lalu kita Ctrl V aja. Lalu kita apply data. Nah, ini kita accept aja. Lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita refresh. Nah, lalu kita sesuaikan bibir sungainya. Kita pencet yang sini. Bisa ini kita masukkan 581 ya. 581 lalu kita masukkan di sini juga yang paling kiri ya yaitu 3872 38.72 sorry 72 lalu kita apply aja. Nah ini lakukan sampai yaitu sampai ujung sini, jadi kita perlu menggantinya sampai yang kita buat sectionnya. Nah berhubung di sini saya sudah membuat ya, jadi kita bisa lanjutkan ke selanjutnya ya.
Nah, di sini kan tadi ya saya bilang kalau saya sudah memasukkan. Jadi di sini saya sudah memasukkan ya. Jadi kalian harus memasukkan dia satu-satu dan kalian juga harus memasukkan dia di right right bank sama left bank ini jadi si bibir sungai ini ya. Jadi kalian harus masukkan sesuai dengan data yang kalian punya. Ini saya sudah masukkan juga ya. Jadi yang selanjutnya perlu kita lakukan ya. Ini close akun saja. Lalu kita ke tools di paling atas ini. Kita perlu ke table. Lalu kita ke meaning and or key value. Ya, di sini kalau misalkan sebelumnya itu ya, dia itu kan 0,999 atau tidak nentu lah. Jadi kita perlu set dia ke 0,025. Atau misal awalnya ya, nah misal awalnya segini. Nah, kita caranya blok yang paling atas, set value, lalu ganti dia menjadi 0,025. Nah, nanti kalau udah dia berubah seperti ini, lalu oke saja. Lalu kita ke heat tab parameter ini atau parameter ini. Jadi klikkan saja ya. Lalu kita perlu mengganti atau sesuaikan ya poin ini. Ini kan range-nya 20 sampai 500 ya. Kalian blok di atas ini set value. Misal kalian mau rubah jadi 100 boleh. Di sini saya coba rubah jadi 100 saja. Setting elevasinya kita convert apa copy invert ini, kopikan saja. Increment juga copy invert saja. Jadi itu akan berubah sesuai dengan cross section yang telah kita buat, ya kan? Lalu kita oke kan saja. Lalu di sini kita file, lalu save data, save geometri datanya. Lalu kita closekan saja di sini. Nah, nanti dia akan muncul ya di sini. Nah, lalu kita perlu memasukkan itu si data hydrograph yang sudah kita buat di HKMS. Jadi ini adalah data dari hydrograph debit banjir, ya kan? Nah, di situ kan berupa datanya itu unsteady flow. Jadi kita klik yang ini nih ya. Jadi sebelum kalian, oh kalian bingung nih, ini terus apa-apaan sih? Kita klik aja di sini. Biar bakal muncul namanya edit unsteady flow data. Klik aja di sini. Nah, dia tampilan utama bakal kayak gini. Jangan bingung kayak gimana. Klik aja yang paling atas. Lalu kita harus masukkan yaitu flow hydrograph. Jadi sesuai yang telah kita buat di HKMS yaitu flow hydrograph. Jadi kita perlu memasukkan dia yaitu aliran hydrograph. Jadi di sini kita blok aja semua sampai bawah, copy aja, lalu balik lagi, lalu blok yang paling atas ini Ctrl V. Nah, kalian scroll ke bawah, nanti ada nilai yang tidak akan terisi. Nah, cara masukkannya itu tinggal ke bawah, lalu 0, lalu kita masukkan interpolate missing value. Nah, kalau sudah seperti ini, eh kita perlu masukkan di sini ya slope-nya kemiringannya itu 0,01 aja. Lalu di sini kita sudah buat juga di sini kita perlu masukkan itu minimum minimum flow-nya. Jadi minimum arusnya itu di sini ya 10%. Kita copy aja 13,82 ya. Kita masukkan. Lalu kita oke. Nah, yang bawah kita masukkan normal depth. Nah, untuk normal depth ini sama 0,01. Kita oke aja. Lalu kita perlu save ya. Untuk save itu ini unsteady. Nah, kita kasih dia nama Q2 debit banjir. Banjir ya. Oke. Nah, kalau kalian ini kan banyak ya ada Q2 sampai ke 100. Jadi kalau saya biasanya kita coba dulu ya. Untuk Q2 itu bagaimana? Nanti kita bisa masukkan ulang dari kala ulang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 dan 100 tahun ya. Kita closekan saja. Nah, kalau sudah seperti ini yang perlu kita apa namanya run itu yang ini ya unsteady flow analysis. Klikkan saja. Nanti kalau sudah seperti ini, kita perlu atur nih. Oh, sorry, saya tadi terlewat ya. Kita balik lagi ya ke unsteady ya yang ini. Flow head. Nah, saya lupa untuk ubah ya apa namanya si tahunnya atau date-nya. Nah, di sini kalian harus sesuaikan juga ya. Jangan sampai lupa di sini saya 1 Januari 2000 apa 2024 ya di situ. Nanti kita ganti saja Januari di sini cari ke 2024. Oke.
oke kan saja, kita set 00, jam 00 ya, jangan lupa. Lalu oke kan saja, terus di sini nggak ada dirubah. Lalu kita save. Nah, udah. Ini baru udah ya. Baru kita ke sini ya. Lalu kita ke, nah ini kan langsung ya otomatis karena kita baru membuat dia satu atau kita baru membuat unsteady flow-nya itu satu yaitu Q2 banjir. Jadi kita pakai yang Q2 banjir dulu. Jadi kita masukkan yaitu starting date-nya. Kita masukkan mulainya itu tadi kan eh tanggal berapa ya? Tadi itu kan 1 Januari 2024. Nah, biasanya 3 hari ya. Sampai dia 3 Januari. Oke, berarti kita sesuaikan yang di sini yaitu 2024 di 1 Januari kita oke kan. Lalu di sini sampai tanggal 3 masa artinya yaitu biasa 000000. Nah, lalu yang kita perlu atur itu ya computation interval. Kalau di sini biasanya saya menggunakan itu di apa namanya? Di 10 menit. 10 menit lalu di sini itu 10 detik ya. Lalu di sini juga biasanya 10 detik. Detik, detik. Kita coba kayak gini dulu deh. Saya cari dulu 10 detik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perlu atur di sini titik 3 ya. Lalu kita skip bagian semua ini, kita ke 1D mix flow option. Kita use local partial inertial. Oke, nah di sini bakal ada muncul. Nah, nanti kita perlu klik ini geometri tadi flow simulasinya klik, post prosesornya kita klik. Nah, cukup. Jadi kita compute, kita cek di sini head output interval less than computation time step. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, ini, sorry ya. Tapi 10 menit. 10 menit ya harusnya. Nah, nah baru bisa kan ya. Saya salah tadi mengatur di sininya. Jadi cobanya 10 menit 10 menit ya. 1 menit. Nah, kalau kayak gini tadi dilihat sih. Nah, di sini nggak ada error ya. Karena kalau nanti dia error, dia bakal berwarna merah. Jadi kalau tadi sekilas tidak ada berwarna merah, kita close kan saja. Lalu kita perlu melihat hasilnya di sini. Nah, hasilnya bakal keluar di sini. Kita bisa melihat ya di sini kita run aja. Nah, si pasang surutnya. Nah, ini baru Q2. Kita perlu memasukkan lagi itu yang lainnya yaitu dengan cara yang sama. Kita masukkan di sini. Lalu flow hydrograph-nya kita pencet, lalu kita masuk lagi. Kita harus buat ya dari Q5 hingga Q100. Klik lagi, ini bakal kosong, nol, interpolate missing. Lalu balik ke sini, kita copy dulu. Kita masukkan di sini, kita samakan ya. Startnya sama, lalu kita oke kan saja. Lalu di sini tetap sama. Lalu kita perlu jangan save, tapi save as karena dia bukan Q2 tapi Q5 ya. Oke, nanti sudah muncul. Nah, kita lanjut ke Q10, copy lagi. Nanti kita ke sini lagi. Yang kita repetitif ya. Mengulangi hal yang sama. Yaitu 0, interpolate. Masuk ke sini lagi. Copy lagi. Sorry, tadi salah pencet. Nah, masukkan, oke kan saja, normal dan tetap sama. Kita file save as lagi, yaitu Q10 ya. Kalau oke, lalu kalau sudah kita ke Q25, kita kopikan saja, lalu kita ke flow hydrograph lagi, kita blok semua, kita control V lagi, kita nolkan lagi, interpolate lagi, kita copy eh di Q25 ya. Q25 kita masukkan, kita oke, kita file, kita save as, masukkan dia Q25. Nah, oke.
Oke, nah kalau udah gitu masukkan lagi stiki 100 ya. Ini coba saya masukkan dulu supaya tidak terlalu lama ya. Saya akan memasukkannya dulu. Oke, ini saya sudah masukkan semua. Jadi yang perlu kita lakukan ya seperti biasa kita run lagi. Nah, kita tinggal ganti-ganti aja di sini. Jadi tadi Q2 seperti apa outputnya kita coba ke Q5 ya. Kita tidak perlu ganti karena tadi sudah seperti Q2 ya, yaitu kita perlu set dia compute-nya 1 menit, mappingnya 10 menit, hydrogram 10 menit, totalnya 10 menit, lalu kita juga perlu mencentang di 1D mix ini atau use lokalnya ya. Lalu kita geometri, unsteady flow dan post processing-nya kita centang juga. Kita compute, kita cek apakah dia ada bermasalah atau tidak di key berapa tadi? Key 5 ya. Untuk di sini aman sih. Nah, di sini biru. Kita coba close. Kita lihat di hasilnya di sini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk si key 5 ya. Nah, seperti ini dia. Nah, kita coba mungkin langsung coba aja ke key berapa namanya? Key 100 lah ya. Tambahkan saja compute. Kita coba lihat dulu. Tidak akan terlalu lama sih. Nah, nah nanti ini ada nih dia error over volume ya. Please compilation log. Nah, coba kita lihat ya si outputnya itu kayak gimana. Coba kita lihat. Oh, seperti itu. Mungkin bisa dilihatnya. Nah, ini kita bisa juga lihat eh nah, profilnya juga, featuresnya bisa. Tuh. Tapi kita coba lihat yang lain juga. Apakah Q50 juga sama error? Nah, dia juga ada warning ya tadi. Jadi kita perlu mengatur juga ya dari computation interval atau mappingnya. Tapi kurang lebih dia bakal outputnya sih seperti ini. Nggak akan beda jauh. Oh sorry, saya perlu matikan dulu. Bentar ya. Stay. Oke, yang 5 menit. Oh, 5 menit. Terlalu ya, bentar. 10 second. 10 second kita lihat. Kan. Oke, tadi saya coba 10 detik. Dia aman. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini. Jadi untuk output high crush dia akan keluar di seperti ini ya output terakhirnya. Jadi kita bisa melihat aliran sungainya. Ini mana maksimumnya, mana terendahnya juga bisa dilihat ya di sini. Terus kita juga bisa kayak tadi nih animasi kan nih, ya cara melihatnya. Jadi mungkin itu saja tutorial dari software high crush ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata dimaafkan ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.